Pelajaran Hayat Yohanes berita ke-46 dengan judul Hayat dalam Kebangkitan bagian pertama. Sebagai hayat dalam kebangkitan, pertama-tama Tuhan menampakkan diri kepada orang yang mencari Dia. Inilah kali pertama Dia menampakkan diri setelah kebangkitannya. Tetapi Maria hanya dapat melihat Dia, namun ia tidak dapat menjamahnya, karena kesegaran kebangkitannya akan dipersembahkan bagi Bapa. Dalam penampakan dirinya kepada Maria, Tuhan mewahyukan hasil dari kebangkitannya, saudara dan Bapa. Inilah wahyu tentang saudara dan Bapa. Dalam kebangkitan Tuhan, semua muridnya telah menjadi saudara-saudaranya. Bapanya juga telah menjadi Bapa mereka. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 17, Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum naik kepada Bapa." Setelah ia menampakkan diri dalam kebangkitan kepada para pencarinya, pada hari kebangkitan itu juga, secara rahasia ia pergi kepada Bapa. Sebelum Tuhan terangkat secara terbuka di depan para muridnya 40 hari kemudian, ia telah naik kepada Bapa secara rahasia pada pagi hari kebangkitannya untuk menjadi kenikmatan dan kepuasan Bapa. Kristus naik ke surga dengan membawa tubuh yang bangkit. Sampai pada Yohanes 20, ia kembali kepada murid-muridnya, membawa juga tubuh yang bangkit. Tuhan dengan tubuh kebangkitannya datang ke ruangan di mana murid-murid berada. Saat itu semua pintu telah ditutup. Bagaimana Dia dengan tubuh daging yang bertulang itu bisa masuk? Menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 44, tubuh ini ialah tubuh yang bangkit. Tubuh ini tetap jasmani, dapat dijamah, namun Kristus yang membawa tubuh jasmaninya masih dapat masuk ke dalam ruangan yang pintunya tertutup. Setelah Tuhan memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada murid-murid, mereka bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ini menggenapkan janji Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayat 22. Di sana Tuhan mengatakan, "Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari kamu." Tuhan telah menggenapkan janji ini dan kembali kepada murid-muridnya dengan membawa 5 macam berkat kepada mereka. Penyertaannya, damai sejahteranya, amanatnya, Roh Kudus, dan kuasanya yang dengannya mereka bisa mewakilinya. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 21, Tuhan 2 kali berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan mengatakan perkataan ini setelah ia bangkit dan berhimpun dengan murid-muridnya pada kali pertama. Damai sejahtera kita peroleh dalam sidang. Jadi, kita harus mengikuti sidang, karena di sanalah kita baru dapat menikmati damai sejahtera. Setelah Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, Ia berkata juga kepada murid-muridnya, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Pengutusan Tuhan sama dengan pengutusan Bapa. Tuhan mengutus murid-muridnya dengan memberikan dirinya sebagai hayat dan segala sesuatu kepada mereka. Tuhan mengutus kita dengan cara menghembuskan Roh Kudus ke dalam kita. Inilah sebabnya begitu Ia selesai berkata, "Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ia segera menghembuskan Roh Kudus ke dalam murid-murid. Melalui menghembuskan Roh Kudus ke dalam mereka, Tuhan Sang Roh ini masuk ke dalam murid-murid, tinggal di dalam mereka untuk selamanya. Karena itu, tak peduli kemana murid-murid diutus, Ia senantiasa beserta dengan mereka. Ia bersatu dengan mereka. Ayat 22 mengatakan, sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jangan lupa, firman kekal menempuh 2 langkah. Pertama, menjadi tubuh daging. Kedua, menjadi roh pemberi hayat. Kita harus mengingat kedua menjadi ini, menjadi tubuh daging dan menjadi roh pemberi hayat. Firman kekal mula-mula menjadi tubuh daging, kemudian menjadi Adam yang akhir, dan juga menjadi roh pemberi hayat. Kebanyakan orang Kristen hanya melihat Kristus menempuh langkah inkarnasi untuk menggenapkan penebusan. Mereka tidak melihat langkah kedua dalam kebangkitan. Adam yang akhir dengan membawa tubuh daging menjadi roh pemberi hayat,
agar dapat masuk ke dalam kita, menjadi hayat kita. Roh Kudus dalam ayat 22 adalah roh itu yang diharapkan dalam Yohanes pasal 7 ayat 39. Dan juga roh itu yang dijanjikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17, ayat 26, pasal 15 ayat 26, pasal 16 ayat 7 sampai 8 dan 13. Jadi, Tuhan menghembuskan Roh Kudus ke dalam murid-murid adalah menggenapkan janjinya akan Roh Kudus sebagai penolong. Yang digenapkan dalam Yohanes 20 ayat 22 berbeda dengan yang digenapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Yang digenapkan pada hari kebangkitan Tuhan adalah janji tentang Roh Kudus sebagai hayat dan kebenaran. Yang digenapkan pada hari Pentakosta ialah janji tentang Roh Kudus sebagai kuat kuasa. Dia adalah roh itu, maka bisa menjadi hayat dan segala sesuatu mereka yang diutus untuk amanatnya, sebagaimana Bapa mengutus dia. Demikianlah murid-murid bersyarat mewakili dia dengan kuasanya di dalam persekutuan tubuhnya untuk melaksanakan amanatnya.